Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat sedulur Kota Semarang. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik, luar biasa tentunya ya. Bersama saya Diah, temannya Minkes. Di sini saya akan memandu program baru dari Dinas Kesehatan. Apa itu? Simpang 5. Sharing bersama pakar saking sarana kesehatan Kota Semarang. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama pakar dari sebuah laboratorium. Bersama saya Dr. Farah Kholidia. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Dia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, mungkin perkenalan dulu nih sama sedulur. Saya di Prodia yang MT Haryono khususnya, kemudian yang kedua ada di Klinik Arjuna, Kota Semarang ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyakit jantung, Dok. Saya ngeri-ngeri sedap gimana gitu, Dok. Apa sih, Dok, penyakit jantung itu? Ya, seperti kita ketahui sekarang ya, penyakit jantung tuh termasuk di penyakit yang tidak menular. Dan sampai saat ini masih menjadi ancaman kesehatan dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Jadi penyakit jantung itu merupakan penyakit pembunuh nomor 1, termasuk di dunia nomor maupun 1 ya, Dok, ya? Di dunia dan di Indonesia sendiri. Nah, penyakit jantung tergantung tapi di mana letak kelainannya. Kalau misalnya di pembuluh darah bisa, kemudian gangguan irama jantung juga bisa, kemudian katup jantung juga bisa. Oh, jadi ada beberapa. Iya, betul. Ada beberapa subbagian penyakit jantung. Namun yang paling sering yang diderita secara data Riskesdas itu pada tahun 2018 yang paling tinggi adalah penyakit jantung yang gangguan pembuluh darah, yaitu yang penyakit jantung koroner, seperti itu. Gangguan pembuluh darah ya. Itu berbahaya ya, Dok ya? Berbahaya. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit, kemudian kan kalau pembuluh darah menyempit, suplai oksigen tidak bisa, suplai nutrisi tidak bisa, sehingga menyebabkan si pembuluh darah itu mati. Akhirnya jadilah serangan jantung yang sering kita dengar seperti itu. Biasanya saya sering dengar sih, Dok, pasang ring, biasanya pasang berapa ring gitu ya. Nah, bener nggak sih, Dok? Iya, itu kalau misalnya sudah ada penyempitan, kita harus lakukan pasang ring. Kalau misalnya nggak bisa dipasang ring, harus yang dioperasi, seperti itu yang kita kenal dengan bypass. Jadi dibuatkan saluran baru, seperti itu. Terus untuk usia berapa saja sih, Dok? Kalau dulu, masih dulu sih usia tua ya, 65 sampai 74 tahun baru kena penyakit jantung. Tapi secara teoritis pun juga di atas usia 60 tahun, meskipun di Indonesia rata-rata usia 50. Nah, namun saat ini seiring berjalannya waktu, pola hidup udah berubah, pola makan berubah, sedentary living. Nah, seperti itu menyebabkan kelompok usia muda lebih rentan terkena penyakit jantung, seperti Malah itu. usia muda yang lebih rentan? Karena perubahan gaya hidup lebih rentan saat ini. Lebih banyaklah sekarang peningkatan resiko di kelompok usia muda, seperti itu. Masuk nggak sih kalau misalnya ada penyakit degeneratif ya, Dok ya? Kalau jantung tuh masuk ke penyakit degeneratif nggak sih, Dok? Masuk sih, masuk di jantung termasuk penyakit tidak menular, penyakit degeneratif yang kenanya pada usia tua seharusnya. Faktor resiko banyak. Cuman tadi karena perubahan gaya hidup, itu jadi usia muda, sekarang ini jadi sedulur rentan. sehat Kota Semarang ya, ini memang banyak yang harus kita perbaiki dari pola hidup ya. Iya, betul. Zaman sekarang mungkin mintanya serba instan, serba mudah ya. Betul. Pesan makanan, tinggal ngeklik doang. Itu juga yang membuat salah satu peningkatan resiko. Nah, bener. Mau ke gang sebelah ada ajak online gitu ya. Jadi nah, kalau olahraga juga jarang. Seharusnya kita bisa jalan aja mungkin ya. Ya, itulah. Berarti kita memang untuk mengubah pola hidup itu sangatlah penting ya, Dok ya. Betul. Sedentary living, mungkin bisa dijelaskan, Dok, gimana, Dok? Itu tadi gaya hidup yang banyak duduk, malas bergerak, mager, istilah umumnya itu seperti itu. Ya, Dok. Untuk gejala penyakit jantung sendiri, Dok, itu seperti apa, Dok?
Kalau yang paling umum yang kita sering tahu di nyeri dada ya, meskipun nyeri dada itu sering tumpang tindih dengan asam lambung yang meningkat atau kita kenal dengan GERD. Nah, seringkali karena nyeri dada sebelah mana dok? nyeri dada sebelah kiri. Kiri. Nah, seringkali karena hal itu pasien jadi menyepelekan karena ngiranya tadi sakit mah seperti itu. Nah, karena itu kita harus waspada nih, terutama terhadap orang-orang yang punya faktor resiko terhadap jantung. Karena 70% ketika sudah ada penyempitan itu tidak berasa, nggak ada gejala apapun. Oh malah nggak berasa, tiba-tiba nyeri dada, serangan jantung yang terus menyebabkan kematian mendadak seperti itu. Terutama sih tadi pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko terhadap jantung. Jadi harus lebih waspada. Malah kenapa persentase tinggi malah nggak berasa ya dok ya? Udah saking rusaknya apa gimana gitu loh? Jadi kalau jantung memang seperti itu. Seringkali dia menyebabkan kematian mendadak karena tadi 70% penyempitan itu nggak ada keluhan apapun atau pasien sering rasanya nyeri dada dikira mah seperti itu. Oke dok, gejala jantung dokin ada lagi dok? Paling sering sih nyeri dada sebelah paling kiri. Sering nyeri dada. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah parah sih bisa ke rahang, ke rahang. Sakit nyeri di rahang. Buat nelen sakit? Enggak, sakit. Jadi di bagian rahang sakit itu. Jadi nyeri dari dada kiri dijalarkan ke rahang, kemudian dijalarkan ke lengan kiri. Panas gitu ya? Seperti itu. Rasanya panas apa? Rasanya seperti tertindih. Seperti tertindih itu paling sering pasien tuh merasa dada saya seperti tertindih, antep seperti itu, paling ngerasa seperti itu. Beda sama sesak nafas beda ya? Iya beda. Sesak nafas sama jantung berarti kalau sesak nafas kan kita untuk narik nafasnya tuh kayak terbatas gitu ya dok ya. Kalau tertindih rasanya kayak ampek. Iya betul, kayak gitu ampek ya? Seperti itu. Oke. Jadi jangan sepelekan bagi sedulur Kota Semarang yang sering merasakan nyeri dada sebelah kiri ya dok. Iya. Oke. Nah sekarang faktor resiko yang perlu diperhatikan nih dok. Apa dok? Nah kalau faktor resiko itu kita bagi jadi dua dulu nih. Faktor resiko yang terkendali, yang tidak terkendali maksud saya, yang tidak bisa kita kontrol, dan faktor resiko yang bisa kita kontrol. Yang tidak terkendali itu seperti usia, seperti itu. Usia kan semakin tua akan semakin beresiko. Kemudian genetik, keturunan juga termasuk ada resiko ke jantung. Kemudian jenis kelamin yang tadi saya sebutkan, di mana laki-laki lebih beresiko daripada perempuan ketika perempuan tersebut belum menopause. Seperti itu. Kemudian kalau faktor yang bisa kita kendalikan, yang pertama adalah dari merokok ya, kebiasaan merokok. Nah tuh, rokok nih angkanya masih tinggi dok, di Kota Semarang khususnya, apalagi di Indonesia. Masih tinggi sekali untuk rokok nih. Terus itu selain rokok dok, berat badan. Orang yang obesitas atau berat badan berlebih itu juga punya resiko jantung lebih tinggi. Kemudian kolesterol tinggi, seperti itu. Terus gaya hidup ya, dari pola makan yang tadi kita banyak makan junk food, kemudian kebiasaan olahraga, dan pola pikir atau stres. Karena stres tadi juga dia punya resiko ke jantung. Oke dok. Kita perlu dibahas satu-satu nih kayaknya untuk faktor resikonya. Faktor resiko berat badan dok. Kalau berat badan, kenapa sih orang yang gemuk itu beresiko lebih tinggi untuk sakit jantung? Karena orang yang berat badannya berlebih itu kan lemaknya tinggi. Nah, lemak tersebut dia akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadi akan menyebabkan balik lagi ke penyempitan. Kalau penyempitan dia menyebabkan penyempitan, otot jantungnya kan dia kurang nih suplai nutrisi, suplai oksigen yang harusnya bisa dikasih 100 ke otot jantung, tapi cuma bisa dikasih 30 karena tadi sempit selangnya. Selangnya sempit. Iya, selangnya sempit. Kemudian ototnya kan jadi kekurangan makanan nih, kekurangan oksigen, kekurangan makanan. Jadi bisa menyebabkan mati otot yang atau kita kenal dengan tadi penyakit jantung koroner. Lah ada nggak sih obat untuk melunturkan lemak-lemak yang ada di otot? Ya apa tadi? Di kayak pipanya itu ya dok ya istilahnya ya.
saluran menuju jantungnya itu kan kalau misalnya semakin banyak lemaknya, semakin banyak yang menutup, kan dia oksigennya juga kurang gitu. Betul, Nah, betul. itu bisa nggak sih dok dikasih apa gitu selain ring mungkin? Kalau selain ring sih, setahu saya sih cuman yang buat nempelin aja biar dia nggak lepas seperti itu. Karena kalau memperlebar harus dengan ring. Jadi kita harus mencegah supaya tidak terjadi penebalan di pembuluh darah tersebut. Oke, itu untuk berat badan ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga berat badan yang ideal ya. Kemudian ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi tuh dok. Saya sering dok kolesterol tinggi dok. Batasnya 200 kan? Iya, 200. 200 ya. Kalau tinggi, sudah tinggi biasanya tengkuknya sudah terasa tidak nyaman. Kemudian pusing ya dok? Beberapa ada yang pusing tapi tidak selalu. Iya, kalau orang Jawa bilang tengeng. Noleh dikit ini tengeng biasanya dok. Terus kalau untuk mengatasi kolesterol tinggi apa sih dok? Kita nggak boleh makan apa dok? Kalau kolesterol tinggi sih dari jeroan, kemudian gorengan. Padahal gorengan sangat saya tidak bisa meninggalkan gorengan. Berkaitan dengan orang Indonesia. Ya. Gorengan bersantan. Iya, bersantan. Kemudian kulit. Aduh enak banget itu dok. Kulit crispy ya dok. Iya. Kemudian pola makan dok. Pola makan yang seperti apa dok ini? Nah, untuk pola makan yang bagus sih yang tinggi lemak ya. Maksud saya tinggi lemak tak jenuh. Tinggi lemak tak jenuh. Lemak itu ada jenuh, ada tak jenuh. Iya, betul. Tinggi lemak tak jenuh itu seperti sumber lemak baik kayak alpukat, biji-bijian, kemudian seperti kacang almond, seperti itu. Kemudian ada contoh sih diet untuk mencegah terjadinya penyakit jantung itu namanya Mediterranean diet. Itu gimana jadi itu dok? Dietnya orang Yunani sama orang Italia. Nah, ternyata ketika mereka melakukan diet tersebut, resiko jantung itu sangat kecil di dua negara tersebut. Jadi makanya orang-orang yang sudah sakit jantung sangat disarankan untuk melakukan Mediterranean diet tersebut. Jadi dia diet yang banyak makan sayur dan dikombinasi sama minyak zaitun. Kayak salad ya? Iya, kayak salad seperti itu. Ya, diperhatikan ya sedulur sehat Kota Semarang. Untuk yang berat badan berlebih itu kayaknya harus rajin-rajin berolahraga ya dok ya nih. Olahraga yang paling efisien, paling gampang dilakukan nih apa sih dok? Jalan sih menurut saya. Jalan. Jalan kaki ya. Iya, jalan kaki. Kalau misalnya yang paling gampang. Kalau misalnya apa namanya? Alatnya apa sih namanya yang di itu? Treadmill ya, kita treadmill sendiri di rumah kalau punya treadmill. Kalau enggak ya kita ngubungi lapangan aja ya. Itu paling gampang. Muterin lapangan aja. Oke dok. Lah untuk pencegahan serangan jantung dok, pencegahan serangan jantung itu apa sih yang harus kita lakukan dok? Yang pertama jelas kita berdoa ya kepada Tuhan yang itu Maha nomor Esa. satu dok. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua tadi atur dari gaya hidup kita. Gaya hidup yang tadi berkaitan sama pola makan, harus konsumsi lemak. Balik lagi ke pola makan. Ya, pola makan itu nomor satu. Kemudian diturunkan tuh konsumsi lemak-lemak yang jenuh, misalnya gorengan, santan, udang, cumi, kepiting, kemudian kulit, seperti itu. Aduh, enak semua ya dok itu. Yang sangat berdekatan sama orang Indonesia. Kemudian berhenti merokok, karena rokok itu juga merupakan faktor resiko utama terhadap sakit jantung. Karena zat di rokok sendiri yang namanya nikotin itu dia membuat pembuluh darah jantung itu lebih sempit. Seperti itu. Terus olahraga yang teratur. Yang jelas perlu nggak sih dok kita untuk pemeriksaan rutin gitu? Apa sih yang bisa dicek? Mungkin tiap bulan. Kalau tensi ya, kalau misalnya tensi kan kita bisa langsung nih tensi berapa. Kalau jantung tuh gimana dok? Ada nggak sih deteksi dininya? Nah, kalau setidaknya memang 1 tahun sekali itu kita pemeriksaan secara rutin ya untuk mendeteksi ada kelainan jantung atau enggak. Untuk pasien-pasien di atas 45 tahun itu sebaiknya melakukan yang namanya treadmill stress test.
Itu sebaiknya setahun sekali. Di Prodia ada, Dok? Di Prodia ada treatment stress. Ada. Sedulur sehat, ternyata cara ngecek kesehatan jantung salah ya? satunya. Salah satunya. Kemudian bisa juga menggunakan darah seperti yang kolesterol, kadar gula, seperti itu kan. Jadi kita faktor resikonya apa nih ke jantung kita cek. Seperti itu. Kalau gula sama jantung berkaitan juga ya? Berkaitan juga. Diabetes kan merupakan faktor resiko juga ke arah jantung. Komplikasi dari diabetes salah satunya komplikasi dari diabetes salah satunya ke jantung. Ke jantung juga. Iya. Berarti kita juga harus selalu menjaga kadar gula dalam darah, ya? Betul. Baliknya ke pola makan lagi dong. Pola makan emang kayaknya nomor 1. Pola makan nomor 1 ya. Jadi kita harus bijak dalam memilih makanan ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan tadi, Dok. Selain apa tadi, treadmill tadi, terus apa lagi? Kalau dari darah kita bisa cek kadar Kolesterol, kemudian gula darah darah, seperti itu. Dan itu di Prodia ada semua ya? Iya, ada. Untuk jam pelayanannya, Dok? Kalau jam pelayanan dokter sih ada di jam 8 sampai jam 12. Cuman kalau jam pelayanan laboratorium jam 8 sampai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Oh, sampai malam ternyata. Oke, Dok, kalau membicarakan kolesterol ini menarik karena saya tuh kolesterolnya sering tingginya, Dok. Lah, kalau memeriksakan kolesterol lengkap ya istilahnya ya, kolesterol itu macam-macam ya, Dok, ternyata. Nah, menurut dokter apakah sudah menjadi parameter lengkap nih untuk ngecek jantung nih dengan cekan ini gitu aja? Jadi memang kadar kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan penyumbatan ya pada pembuluh darah yang lagi membuat plak-plak seperti itu. Nah, meskipun secara fakta itu lebih dari 50% orang yang kena serangan jantung kadar kolesterolnya itu normal. Oh, malah normal? Iya, meskipun ada. Jadi ada sebagian yang meningkat, ada sebagian yang normal. Nah, ini kan yang perlu jadi tanda tanya, kenapa nih kadar normal kok? Iya, betul. Nah, makanya kita butuh pemeriksaan yang lebih lengkap untuk memprediksi resiko dari penyakit jantung. Salah satunya itu nama pemeriksaannya Expanded Lipid Profile atau ELP. Ada itu di Prodia, Dok? Ada di Prodia. Ada lengkap ternyata. Terus? Nah, kalau ELP sendiri itu kan dia pemeriksaan yang dia jadi memeriksa kolesterol secara lengkap ya, kolesterol total, kemudian kolesterol LDL atau kolesterol jahat, kemudian LDL tuh yang jahat yang ya? jahat, terus HDL kolesterol baik, kemudian trigliserid juga yang resiko ke jantung, terus HSCRP itu dia untuk mengecek nih peradangan ke jantung seberapa seperti itu. Kemudian ada HbA1c atau yang nanti untuk kadar gula. Iya, kadar gula seperti itu. Jadi dan ELP sendiri nanti hasilnya itu ada usia jantungnya. Misalnya nih saya usia 28, nah usia jantung saya tuh belum tentu 28. Kalau faktor resiko bisa saya lebih tua mungkin ya? Bisa lebih tua. Kalau tadi faktor resiko saya tinggi seperti itu. Oke, sedulur sehat Kota Semarang, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu info layanan kesehatan. Dok, bagaimana nih Dok? Layanan kesehatan di Klinik Prodia Semarang, laboratorium. Ya, laboratorium. Nah, saya ceritakan dulu ya, Prodia ini sebenarnya ada 3 cabang di Semarang. Ada Prodia MT Haryono,
di daerah Bangkong, kemudian Prodia Semarang Barat itu di daerah Jenderal Sudirman, dan Prodia yang di Setiabudi di daerah atas juga ada. Ada itu. 3. Ada 3 Prodia di Semarang. Kemudian untuk layanannya sendiri kita juga ada Prodia Mobile. Jadi Prodia Mobile itu kita cukup pakai aplikasi. Nah, di aplikasi Prodia itu keuntungannya nggak perlu antri. Jadi nanti kalau misalnya sudah daftar, sudah bayar lewat online langsung, itu datang hanya tinggal scan barcode, tinggal scan, terus langsung bisa diambil darah nanti. Nggak pakai ngantri ya? Nggak pakai ngantri, kelebihannya itu. Terus hasil juga bisa didapatkan secara online. Kemudian nggak usah nunggu berarti? Iya, nggak usah ngambil, balik lagi ke cabang harus ngambil. Jadi bisa didapatkan secara online. Terus langsung bisa tuh dikonsultasikan sama dokter juga. Jadi ada di sana ada fitur chat dengan dokter. Oh, ada konsul dokternya ya konsul di dengan situ. dokter seperti itu. Dan gratis ya, free. Itu nggak ada biaya tambahan. Nah, itu yang penting, gratis. Terus tapi ceknya bayar ya, Dok ya? Iya, ceknya bayar. Ceknya bayar. Kemudian kalau di aplikasi sendiri lewat Prodia Mobile itu ada penawaran khusus di tiap tanggal 1 dan tanggal 25 itu ada keringanan biaya sebesar 15%. Tanggal 1 dan tanggal 25? Ya, di aplikasi ya, lewat aplikasi. Setiap bulan, Dok? Setiap bulan. Oke. Nah, untuk yang tiap hari Kamis itu 1 minggu sekali itu ada keringanan biaya juga 15% di panel atau yang paketan ya, paketan. Kemudian kalau di klinik Prodia yang Semarang Barat bisa juga untuk klinik vaksin. Ada klinik vaksin juga tapi harus dengan appointment. Oh, berarti menerima layanan vaksin juga ya Prodia? Ya, untuk yang Prodia Semarang Barat tapi yang di daerah Jenderal Sudirman. Oh, yang Semarang Barat saja. Ya. Sampun, Dok, itu saja untuk layanan kesehatannya. Oh iya, jadi ada juga home service atau datang ke rumah. Nah itu bisa juga. Ini semakin memudahkan kita ya, kalau misalnya mau cek satu keluarga nih, daripada ribet ke itu, panggil aja Prodia gitu, bisa ya Dok ya ternyata? Bisa. Jadi langsung lewat aplikasi itu bisa ada layanan home service-nya seperti itu. Ya, ternyata banyak promo menarik ya dari Prodia. Monggo sedulur sehat Kota Semarang kalau ingin ya deteksi dini, ngecek ya apa saja yang dicek. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin ada Prodia Mobile tadi ya, Dok ya. Bisa pasang aplikasinya dulu ya. Baik, sedulur sehat Kota Semarang, sudah beberapa menit nih berjalan. Kita sudah membahas tentang jantung ya, Dok. Resikonya seperti apa, penyakit jantung itu berbahaya atau tidak sih? Saya rasa sedulur sehat jadi tahu nih bagaimana bahayanya penyakit jantung ya, Dok ya. Kemudian apa saja yang harus dihindari ya, faktor resikonya apa saja, seperti apa ya. Mungkin ada closing statement dari dokter? Mencegah lebih baik ya daripada mengobati, dan sayangi jantungmu. Nah, sayangi jantungmu guys. Oke, bagi sedulur sehat Kota Semarang yang ada pertanyaan mengenai pembahasan kita pada siang hari ini, boleh di kolom komentar ya. Nanti di kolom komentar itu akan kami pilih. Ternyata banyak giveaway. Ya, giveaway-nya ada voucher, kemudian ada merchandise menarik. Baik, saya Diah temannya Minkes. Jumpa lagi dengan program Simpang 5 di episode selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embracing Future Healthcare. Inilah kami yang sekarang, Prodia. Laboratorium kesehatan dengan tes terlengkap dan tersebar di seluruh Indonesia. Tanpa henti, kami terus meningkatkan kualitas layanan, kelengkapan tes, serta akurasi hasil pemeriksaan sehingga Anda merasa lebih nyaman dalam menjaga kesehatan. Inovasi terus kami kembangkan melalui beragam jenis pemeriksaan khusus dengan peralatan canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dipersonalisasi, seperti pemeriksaan genomik yang melihat lebih dari sekedar gen, tapi juga bagaimana gen Anda berinteraksi
dan apa arti interaksi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi kesehatan Anda. Kami berkomitmen untuk merawat, menolong, menjaga, dan menghadirkan kenyamanan bagi Anda dengan menerapkan tahap pra-analitik hingga pasca-analitik untuk setiap pemeriksaan, sehingga mutu layanan dan keakuratan hasil tetap terjaga. Kami pun konsisten bertransformasi dan menambah kapabilitas dengan layanan digital, dengan memahami kebutuhan Anda yang saat ini memiliki kekhawatiran untuk berlama-lama di fasilitas kesehatan. Kami memberikan layanan yang mudah dan nyaman, melalui fasilitas tanpa kontak fisik dan juga prioritas antrian bagi Anda yang telah melakukan pemesanan via aplikasi Prodia. Nikmati layanan Prodia in your car untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi, serta Prodia Home Service, layanan kesehatan yang mudah tanpa harus keluar rumah. Keluarga Anda adalah inspirasi bagi kami dalam melahirkan layanan terkait kesehatan dan personal untuk semua anggota keluarga, seperti Prodia Healthcare, layanan kesehatan sebagai pencegahan terhadap penyakit; Prodia Children, layanan kesehatan mulai dari bayi hingga remaja; Prodia Women, layanan kesehatan khusus untuk wanita; Prodia Senior, layanan kesehatan khusus untuk senior; serta untuk melengkapi layanan Prodia Senior, kami memiliki layanan home care untuk perawatan pasca opname di rumah atau kantor, dan juga mobile doctor, layanan pemeriksaan fisik di rumah atau kantor pasien khusus untuk asuransi. Kami terus melakukan percepatan pelayanan dengan memperbarui peralatan kami dengan teknologi otomasi untuk mendapatkan hasil lebih cepat, lebih akurat, dan berstandar internasional. Untuk mendukung semua layanan itu, kami melengkapi diri dengan layanan telekonsultasi, aplikasi Prodia Mobile, call center kontak Prodia, website, sosial media, serta personal assistant Tania yang siap membantu Anda mendapat informasi pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan. Percayakan masa depan kesehatan keluarga Anda bersama kami. Prodia, Embracing Future Healthcare.